Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Ayu Kusumawati, NIM 307019000093. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori Immanuel Kant. Maaf kalau suara saya kecil atau bindeng karena saya sedang mengalami sakit, dan hari kemarin saya jatuh sakit, dan ini rasanya juga masih rada nggak kepenak, nggak terlalu fit. Oke, langsung saja. Teori Immanuel Kant. Immanuel Kant sangat terpengaruh dalam psikologi. Dia mempunyai pemikiran yang agak berbeda dari Aristoteles. Dalam berfilsuf, dia menjelaskan bahwa dalam bermoral dan etika harus dilandasi dengan hati nurani. Salah satunya yang berkaitan dengan psikologi kepribadian adalah dalam tipologinya Kant. Saya pernah mendengar di salah satu YouTuber, dia itu tentang seperti seminar itu, kalau Immanuel Kant itu hampir 10 tahun tidak menulis buku karena merenung dengan memikirkan bermoral dan etika itu tadi. Tapi itu kenyataan atau tidak saya juga kurang paham, karena itu saya menyimak dan mendengarkannya saja. Lalu masuk ke tipologi Kant. Tipologi Kant, teori Immanuel Kant pada tahun 1724 sampai 1804 tentang kepribadian manusia. Sebagian terdapat dalam Kritik der Praxis Jean Vernuft tahun 1788, tetapi terutama terdapat dalam Antropologi pada tahun 1799. Maka Kant mencakup kedua arti pengertian watak atau karakter, yaitu A. Yang pertama, watak dan arti etis atau normatif, yang terutama dikupasnya dalam Kritik der Praxis Jean Vernuft. Lalu yang B, yang kedua, watak sebagai kualitas-kualitas yang membedakan orang satu dari yang lain secara khas, yang terutama dikupasnya dalam antropologi. Di samping yang dua hal itu, Kant menemukan kualitas yang ketiga, yaitu temperamen. Temperamen dianggap sebagai corak kepekaan atau sineart, sedangkan karakter dipandangnya sebagai corak pikiran atau Denkkunart. Temperamen dianggapnya mengandung dua aspek. Yang pertama adalah aspek fisiologis, yaitu konstitusi tubuh kompleks atau susunan cairan-cairan jasmania. Lalu aspek psikologis, yaitu kecenderungan kejiwaan yang disebabkan oleh komposisi darah. Kemudian dalam aspek psikologis ini terdiri dari dua macam temperamen, yaitu yang pertama adalah temperamen perasaan yang mencakup dua tipe temperamen. Yang pertama itu sanguinis, yang kedua itu melankolis. Sanguinis ini ditandai oleh sifat yang mudah dan kuat menerima kesan atau pengaruh kejiwaan, tetapi yang tidak mendalam dan tidak tahan lama. Adapun sifat-sifat khas golongan ini adalah suasana perasaan selalu penuh harapan. Segala sesuatu pada suatu waktu dipandangnya penting, tetapi sebentar kemudian tidak dipikirkan lagi. Contohnya, seperti ada tugas dari bu guru, dan itu penting karena pengaruhnya
dinilai. Tapi dia jika diajak bermain atau sudah diajak keluar, dia sudah tidak memikirkan lagi. Lalu sanguinis ini sering menjanjikan sesuatu tetapi jarang ditepati. Seperti dia dan si A, dia yang sanguinis, saya sanguinis dan si A itu teman saya. Saya sanguinis menjanjikan akan mengasih sebuah kado waktu ultah si A, tetapi saya tidak memberikannya karena mungkin dalam keadaan ekonomi saya tidak stabil, atau perasaan seperti tidak saya sering buat janji tapi tidak menjanjikan. Nah, kado itu hanya sebuah lontaran, hanya sebuah perkataan saja tapi tidak ada bukti. Mungkin seperti itu contohnya. Lalu secara mendalam, apakah dia dapat memenuhinya atau tidak? Dengan senang menolong orang lain tetapi tidak dapat dipakai sandaran. Sanguinis tidak bisa dipakai menjadi sandaran. Dalam pergaulan sanguinis peramah dan periang. Umumnya bukan penakut, tetapi kalau bersalah sukar bertaubat. Dia menyesal, tetapi kesal itu lekas lenyap. Mengenai soal-soal zekelig, lekas bosan, tetapi mengenai soal permainan atau hiburan tidak jemu-jemu. Seperti kalau sanguinis ini mungkin bisa diartikan anak kecil yang tertekan dalam sebuah pelajaran. Dia akan lekas bosan karena dia mengalami keterkanan itu tadi. Tetapi mengenai soal permainan atau mungkin gurunya mempunyai metode pembelajaran yang unik seperti permainan atau apalah, maka dia akan merasa tidak jemu-jemu gitu, tidak bosan seperti itu. Nah, yang kedua, temperamen perasaan yang kedua adalah melankolis. Sifat-sifat khas temperamen ini adalah semua hal yang bersangkutan dengan dirinya dipandangnya penting dan selalu disertai dengan syak prasangka atau kebimbangan. Perhatiannya terutama tertuju kepada segi permasalahan kesukarannya. Tidak mudah membuat janji karena dia berusaha akan selalu menepati janji yang telah diperbuatnya. Tetapi hal ini dilakukannya tidak atas dasar pertimbangan moral, melainkan hanya kalau tidak menepati janji itu sangat merisaukan jiwanya. Hal ini juga menyebabkan dia kurang percaya dan tidak mudah menerima keramah tamahan orang lain. Suasananya, perasaannya umumnya juga bertentangan dengan suasana perasaan sanguinis. Hal ini menyebabkan mengurangi kepuasan dan keadaannya dan kurang dapat melihat kesenangan orang lain. Kalau menurutku, melankolis ini lebih tertutup karena melankolis ini dia tidak suka janji karena dia mempunyai perasaan bagaimana kalau saya tidak bisa menepati janji tersebut. Berbeda dengan sanguinis yang melontarkan ucapan janji dengan begitu mudah. Tetapi melankolis ini kurang dapat melihat kesenangan orang lain,
Mungkin yang dimaksud melankolis ini adalah dia kurang percaya diri, mungkin yang dimaksud. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kurang ketepatan, monggo dikoreksi. Lalu kita menuju ke temperamen kegiatan yang kedua, yang mencakup dua tipe temperamen, yaitu koleris dan pragmatis. Koleris, di mana sifat-sifat golongan temperamen ini adalah lekas terbakar, tetapi juga lekas padam atau tenang. Tanpa membenci, tindakannya cepat tetapi tidak konstan. Selalu sibuk, tetapi dalam kesibukannya itu dia lebih suka memerintah daripada mengerjakannya sendiri. Nafsunya yang terutama ialah mengejar kehormatan, suka sibuk di mata orang banyak, dan suka dipuji secara terang-terangan. Suka pada sikap semu dan formal, suka bermurah hati dan melindungi, tetapi hal ini dilakukannya bukan karena dia senang karena orang lain, melainkan karena sayang diri sendiri. Sebab dengan berbuat demikian itu, dia akan mendapatkan penghargaan dan berpakaian selalu cermat dan rapi, karena dengan demikian itu dia nampak lebih cendekia daripada yang sebenarnya. Sepertinya dia koleris ini lebih gampang iri, tapi dia lebih gampang juga padam, seperti api yang membara, habis itu disiram oleh air yang tenang, maka dia akan menjadi tenang. Lalu dia itu nafsunya terutama dia mengejar kehormatan. Dia selalu meraih prestasi atau mencari perhatian kepada orang lain, tapi untuk dirinya, karena dia ingin dipuji. Mungkin seperti itu. Lalu yang kedua atau yang terakhir adalah phlegmatis, di mana phlegma berarti ketidaklambanan. Jadi berarti tidak malas, berarti dia ini cenderung orang yang cekatan atau sregep ya, kalau dalam bahasa saya. Phlegma sebagai lemah ialah kecenderungan ke arah ketidakpekaan. Alasan yang kuat tidak cukup merangsangnya untuk bertindak. Ketidakpekaan ini menyebabkan adanya kecenderungan ke arah kejenuhan dan mengantuk. Phlegma sebagai kekuatan sebaliknya merupakan sifat yang tidak mudah bergerak, tetapi kalau sudah bergerak lalu tahan lama. Dengan demikian, sifat-sifat khas dari golongan ini adalah lambat menjadi panas, tetapi panasnya itu tahan lama, tidak mudah marah, darah yang dingin itu tak pernah dirisaukannya, cocok untuk tugas-tugas ilmiah. Mungkin yang phlegmatis ini dia itu sregep, tapi dia tidak peka. Nah, ketidakpekaannya itu ke arah kemajemukan dan mengantuk, sehingga dia tidak konsen. Lalu dia tidak mudah bergerak, tetapi kalau sudah bergerak lalu tahan lama. Seperti kalau dia sudah nyaman dengan pelajaran itu, dia akan mempertahankannya dan dia akan merasa senang. Mungkin seperti itu. Lalu selanjutnya, adapun temperamen itu
tergantung kepada dua hal pokok. Yang pertama, kepekaan kehidupan efektif, yaitu mendalam dan tidaknya pengaruh perangsang. Yang kedua, bentuk kejadian efektif ini tergantung kepada dua hal, yaitu mobilitas perasaan dan kekuatan perasaan. Kedua hal di atas, yaitu kepekaan kehidupan efektif dan bentuk kejadian efektif, dapat menimbulkan kekuatan menggerakkan daripada perasaan, dan selanjutnya ini menemukan impuls bagi motif kemauan. Nah, lalu selanjutnya menurut Immanuel Kant adalah ilmu pengetahuan yang menjadi pokok dan pangkal dari segala pengetahuan yang di dalamnya tercakup 4 persoalan. Yang pertama, apakah yang dapat kita kerjakan, yang bisa dikatakan metafisika. Yang kedua, apakah yang seharusnya kita kerjakan, dalam kurung biasanya disebut dengan etika. Yang ketiga, sampai di manakah harapan kita beragama. Yang terakhir, yang keempat, apakah yang dinamakan manusia antropologi. Nah, yang pertama, metafisika. Metafisika adalah studi keberadaan atau realitas. Metafisika berasal dari bahasa Yunani, yakni meta artinya setelah atau dibalik, dan fisika artinya hal-hal di alam. Metafisika adalah cabang filsafat yang mempelajari penjelasan atau hakikat objek fisika di dunia. Menurut Kant, dalam metafisika tidak terdapat pernyataan-pernyataan sintetik a priori atau pengetahuan yang ada sebelum bertemu dengan pengalaman. Jadi a priori ini bisa jadi dikatakan dia itu sudah mempunyai asumsi tanpa memikirkan hal-hal yang ada, hal-hal sebelum berpengalaman atau memiliki faktanya. Jadi dia itu berasumsi tapi belum memiliki fakta. Lalu seperti yang ada di dalam matematika, fisika, dan ilmu-ilmu berdasar kepada fakta empiris, Kant menanamkan metafisika sebagai ilusi transenden. Menurut Kant, pernyataan metafisika tidak memiliki nilai epistemologi, sedangkan epistemologi adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan asal, sifat, karakter, dan jenis pengetahuan. Epistemologi atau teori pengetahuan berhubungan dengan hakikat ilmu pengetahuan, pengandaian, dasar-dasarnya, serta bertanggung jawab atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki oleh setiap manusia, yang diperoleh melalui akal dan panca indera dengan berbagai metode, di antaranya metode induktif, metode deduktif, metode positivisme, dan metode kontemplatif, dan metode dialektis. Lalu yang kedua ada agama. Agama kalau menurut orang awam itu keyakinan yang dianut oleh seseorang untuk menjadi patokan dalam perjalanan hidup. Nah, sedangkan Kant ini memandang agama merupakan pengakuan kewajiban manusia sebagai perintah ilahi. Kewajiban diartikan sebagai keharusan tindakan karena rasa hormat terhadap hukum. Dalam hal ini, moralitas mengarahkan
manusia kepada agama melalui pemahaman mengenai kebaikan tertinggi. Bagikan telah dibuktikan wahyu dan bukti sejarah hanyalah kebetulan dan tidak esensial bagi religiusitas yang tulus dan serius, karena hanya dari alasan praktis dan prinsip-prinsip moralnya dapat umum, persatuan dan perlunya doktrin muncul yang merupakan esensi dari suatu agama secara umum, yang terdiri dari moral praktis atau apa yang harus kita lakukan. Jadikan menulis dengan jelas. Hanya hukum moral yang dibuat sendiri dalam diri saya adalah sumber dari iman yang hanya dapat memperoleh kekuatan dan martabat darinya. Jadikan menunjukkan tuduhan menteri kementerian karena tidak bertanggung jawab terhadapnya. Sedikit petunjuk ironis kembali, mengapa saya sekarang berada di tahun ke-71 saya. Saya ketika pikiran itu naik dengan mudah, mungkin saja dalam waktu singkat saya harus memberikan pertanggungjawaban kepada seorang hakim manusia yang sekarang yang diminta dari saya karena pengajaran saya. Tanggung jawab seperti yang disampaikan dengan jujur dengan penuh kesadaran. Kita dapat membayangkan kan santai tentang bertemu Tuhan. Namun perlu beberapa tahun lagi sebelum aku menjadi kesempatan untuk menghadapi kan secara langsung dengan hubungan antara iman dan moralitas. Agama adalah sebuah koneksi terorganisir dari kepercayaan, sistem budaya, dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tantangan atau pemerintah dari kehidupan. Banyak agama memiliki narasi, simbol, dan sejarah suci yang dimaksudkan untuk menjelaskan makna hidup dan menjelaskan asal-usul kehidupan atau alam semesta. Dari keyakinan mereka tentang kosmos dan sifat manusia, orang memperoleh moralitas, etika, hukum agama, atau gaya hidup yang disukai. Yang kedua adalah antropologi. Yang ketiga maksud saya adalah antropologi. Antropologi adalah ilmu tentang manusia, masa lalu dan kini yang menggambarkan manusia melalui pengetahuan ilmu sosial dan ilmu hayati atau alam dan juga humaniora. Nah, antropologi ini menurut saya adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia dan cara mempelajari karakternya. Tapi itu hanya kita bahas sekilas saja. Lalu yang terakhir adalah etika dan moral. Menurutkan objek pengarahan diri ke subjek, pengetahuan manusia muncul dari dua sumber dalam benak, yaitu kemampuan penerimaan kesan-kesan indrawi atau sensibility, dan kemampuan pemahaman understanding, yaitu membantu keputusan-keputusan tentang kesan-kesan indrawi yang diperoleh melalui kemampuan pertama. Kedua kemampuan tersebut saling membutuhkan dalam mencapai suatu pengetahuan. Kemudian kemampuan penerimaan bertugas menerima kesan-kesan yang masuk dan menatanya dengan pengetahuan a priori, intuisi, ruang dan waktu. Kemampuan pemahaman bertugas mengolah, yaitu menyatukan dan mensistensis pengalaman-pengalaman
yang telah diterima dan ditata oleh kemampuan penerimaan selanjutnya diputuskan. Pengambilan keputusan ada dua, yaitu analitik dan sintetik. Dalam analitik, subjek sama dengan predikat, sehingga bisa dikatakan bahwa analitik dan adalah identitas. Analitik adalah pengambilan keputusan berdasarkan konsistensi koherensi. Analitik merupakan intuisi murni dalam analitik. Sebagai contoh, dalam analitik A sama dengan B dalam kurung, atau bisa dikatakan subjek sama dengan predikat. Predikat B masuk ke dalam A atau predikat B terletak atau masuk penuh ke dalam A. Sedangkan sintetik adalah pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman atau intuisi empiris. Sebenarnya tidak ditemukan deduksi yang bersifat empiris dalam hakikat orang yang berpikir. Pengalaman itu bersifat naik kemudian digunakan untuk berpikir. Dan ada kategori terlebih dahulu, termasuk bisa membedakannya. Pengalaman itu bersifat manipul, berkaitannya dengan ruangan berurutan. Maksud saya berkaitannya dengan ruang berurutan, berkelanjutan, dan berkesatuan, dan digabung menjadi manipul. Itulah membentuk pengalaman. Immanuel Kant menyebutnya sebagai manipul. Apersepsi itu bersifat sintetik. Perlu diingat, di pengalaman ada intuisi dan berpikir ada intuisi. Kesimpulannya adalah Immanuel Kant seorang mekanis dan abstrak yang humanis, termasuk salah satu filsuf besar pada abad ke-18, memberi pencerahan dengan filsafat kritisisme, kritik, dan mendobrak dogmatis, atau yang ilmu pengetahuan tadi, mendamaikan pertentangan dua aliran, rasionalisme dan empirisme, menghidupkan metafisika dan memberikan wawasan yang berbeda dengan metafisika tradisional. Melalui revolusi Kopernikan, Kant menjadikan manusia sebagai titik sentral dengan menyelidiki struktur-struktur subjek yang memungkinkan benda-benda diketahui sebagai objek, tidak sebaliknya seperti yang biasa dilakukan filsuf sebelumnya yang mengandaikan bahwa subjek mengarahkan diri kepada objek. Inovasi pemikiran Kant dengan 3 fokus utama pada bidang epistemologi, metafisika, dan etika dan moral masih berpengaruh hingga sekarang, dan tataran ilmu khususnya filsafat dan psikologi maupun wilayah pragmatis wajar jika ia disebut sebagai filsuf paling berpengaruh 500 tahun terakhir. Biasanya oleh mengenal Immanuel Kant serta pengikut-pengikutnya dalam lapangan filsafat. Namun, seperti telah dikemukakan karakterologi di Jerman, mula-mula menjadi monopolinya ahli-ahli filsafat serta ahli-ahli ilmu pendidikan yang baru, kemudian dibicarakan juga ahli-ahli psikologi. Demikian kan beserta pengikut-pengikutnya juga berbicara tentang kepribadian dan yang lain-lain. Sekian menurut saya. Bila ada kesalah kata atau kesalahan
yang ada saya ucapkan minta maaf dan maaf berkali-kali kalau saya juga belum perfect atau belum sempurna, karena hakikatnya manusia adalah makhluk yang diciptakan tidak sempurna. Demikian saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan semoga diberi kebahagiaan untuk kita semua.